Shalom. Selamat ulang tahun buat AOC, saudara yang di tempat ini. Kita beri tepuk tangan, saudara, 18 tahun Tuhan setia, saudara. Kita punya Tuhan yang ajaib, saudara, yang terus membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara, kalau saudara ini Putri, ulang tahun ke-18 tuh lagi cantik-cantiknya, saudara. Ya lagi keren-kerennya, saudara. Mau masuk, saudara, universitas. Jadi saya berdoa, saya berharap bahwa AOC di tempat ini, mari maju. Ya, kasihan yang baru datang. Boleh maju, ya sampai di sini, tenang aja, maju. Supaya yang baru datang juga enak. Ya, boleh. Sebelah sini juga masih bisa kosong, tenang aja. Oke, sip. Oke. Terima kasih buat semuanya. Saudara, ini waktunya untuk kita upgrade. Ini waktunya untuk kita, saudara ya, gaspol istilah saya. Karena waktunya sudah sangat singkat. Saudara, kita hitung normal aja. Saudara ya, saudara, menurut sejarah bahwa Tuhan Yesus itu lahir kurang lebih 3, saudara, sebelum Masehi. Dan kemudian pencurahan Roh Kudus kurang lebih 30 Masehi. Ditambah 2000, karena kita tahu ya, masa gereja itu 2000 tahun. Zaman Roh Kudus itu 2000 tahun. Saudara, karena 6000, saudara masa Bapa, masa Anak, masa Roh Kudus, kemudian masuk 1000 tahun masa Sabat. Nah, 2000 tahun, maka 2030. Sebelum, saudara, namanya masa Roh Kudus berakhir, maka ada masa kesesakan. Dan Alkitab berkata dengan jelas 7 tahun. Sekarang 2030 dikurang 7 berapa, saudara? 2023. Jadi kalau saudara tidak sungguh-sungguh siap, siapkah saudara kalau tahun ini mulai masuk masa kesesakan? Saudara, ini sebuah pertanyaan. Tetapi Alkitab juga berkata, sebelum masa kesesakan, harusnya ada 7 tahun masa kelimpahan. Dan ini belum kita nikmati. Jadi sebenarnya pilihan kita. 7 tahun ini bisa menjadi 7 tahun masa kelimpahan yang ajaib. Masa lawatan terbesar, masa kita on fire, masa anak-anak Tuhan dinyatakan. Atau 7 tahun ini bisa menjadi masa kesesakan. Beberapa hamba Tuhan berkata, pilihan dan apa yang terjadi itu di antara kita masing-masing. Dan saya berdoa, setiap kita akan melihat ini 7 tahun mujizat, 7 tahun kelimpahan, 7 tahun keajaiban. Dan bukan 7 tahun kesesakan buat kita. Amin. Pilihan di tangan saudara. Saudara bisa masuk yang mana? Golongan yang mana, saudara? Saudara, yang kedua, kita tahu apa yang terjadi di Israel. Ya, keadaannya semakin panas. Kalau saudara tahu, Yaman sudah mulai melemparkan nuklir. Melemparkan bukan nuklir, rudal. Saudara, Hizbullah mulai ikut-ikutan. Saudara, kemudian Israel, saudara, karena Hamas lari ke Libanon, beberapa Israel melemparkan rudal ke Libanon. Libanon sudah mengeluarkan, saudara ya, ancaman. Saudara, dan itu ada di Alkitab. Alkitab berkata ciri bahwa kita memasuki, saudara ya, masa akhir adalah pada waktu nanti seluruh dunia perang. Saudara, di Timur Tengah. Jadi kalau ini nanti meluas, ini belum. Saudara ya, kalau saudara berkata, Bu, jadi ini sudah perang. Belum. Ini baru awal. Alkitab bilang ini belum kesudahnya. Tetapi ini baru awal. Tapi kalau saudara melihat seluruh dunia perang,
maka berarti saudara tahu bahwa kita ada di dalam masa kesesakan besar. Saudara, dan yang ngomong ini bukan nabi, bukan rasul, Yesus sendiri. Yesus sendiri. Saudara, dan juga satu lagi, tahun depan kita ada pemilu, betul? 4 tahun yang lalu kita tidak terlalu khawatir. Karena 4 tahun yang lalu aliran keras itu dipecah 2. Sehingga suaranya terbagi. Maka pasti yang menang nasionalis. Saudara, kondisi di Indonesia itu 45% itu aliran keras. 55% itu nasionalis. Ini nggak bicara Islam, nggak bicara Kristen ya. Ini bicara aliran keras dan bicara nasionalis. Tetapi pemilu kali ini yang dipecah siapa? Nasionalis. Karena itu hari-hari ini Tuhan berkata, angkat sebuah perjanjian. Ya, namanya perjanjian, saudara, batu atau batu karang, rock of covenant. Supaya apapun yang terjadi, saudara tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi saya juga berdoa supaya saudara semua mulai upgrade, meningkatkan doa, meningkatkan iman, meningkatkan kasih. Karena tahun depan saudara sangat banyak yang akan kita hadapi. Terutama untuk AOC yang berulang tahun, saudara, engkau itu dipanggil sebagai imam. Imam itu yang terus menaikkan, saudara, pendamaian. Ini Israel sudah terang-terangan ngomong begini. Kami tidak bisa mengampuni Hamas. Karena itu kami akan habisi Hamas. Dia bilang, baru berhenti. Tidak ada genjatan senjata. Tapi pihak Hamas juga bilang begini. Kami tidak akan menyerah. Kami akan buat teror terus buat Israel. Saudara, padahal ayat di Alkitab berkata kalau kita tidak mengampuni, kita tidak bisa diampuni. Jadi saudara tidak bisa. Mau tidak mau imam harus naikkan dupa permohonan. Kita harus bilang, Tuhan ampuni. Ampuni Israel yang menolak engkau dan tidak mau mengampuni. Tapi juga ampuni Hamas. Saudara, dan minta karena doa kita. Itu yang mendatangkan shalom. Saudara, beberapa orang berkata begini sama saya, Bu, bukankah itu semua dinubuatkan Alkitab? Jadi memang harus terjadi. Betul. Saudara, Alkitab berkata di akhir zaman akan ada perang besar-besaran di Israel. Semua negara akan terlibat. Maka itulah perang yang disebut Armageddon, Gog dan Magog dan sebagainya. Tetapi Alkitab juga berkata, berdoalah buat shalom Israel. Karena shalom di Israel juga membawa shalom bagi kita. Yang kedua, Alkitab berkata, yang memberkati Israel akan diberkati. Yang mengutuk Israel akan dikutuk. Nah, negara kita ini yang mengutuk banyak banget. Sekali lagi, inilah tugas imam. Untuk minta ampun, Tuhan ampuni bangsaku. Supaya jumlah yang memberkati termasuk saudara lebih banyak daripada jumlah orang yang mengutuk. Maka bangsa kita masih diberkati. Saudara, ada yang ketiga alasannya, ayatnya berkata begini. Saudara, selama masih ada yang menahannya, maka kedurhakaan antikris tidak bisa total menyatakan diri. Saudara, karena itu saudara dan saya wajib menahannya. Supaya kita melihat lawatan terbesar. Kita diangkat di awan-awan.
Dan setelah itu semuanya boleh terjadi. Karena ingat saudara, masa kesesakan besar akan dibuka oleh nuklir. Dan Alkitab, bayangkan nih hebatnya Alkitab 4000 tahun yang lalu. Sudah menubuatkan. Dia bilang begini, nanti orang berdiri. Tiba-tiba matanya mencair. Tiba-tiba seluruh tubuhnya lumer. Saudara, apa itu? Kalau tidak, nuklir. Saudara, dibinasakan kali ini. Dibilang bukan dari air, tetapi api dari langit. Apa itu? Nuklir. Dan Alkitab berkata, dalam satu kali perang, yang meninggal sepertiga bumi. Saudara bisa bayangin gak sepertiga bumi kalau sekarang? Berarti 2 miliar. Apa yang bisa membunuh manusia dalam sekali perang? Apa? Nuklir. Saudara, karena itu kita harus menahan. Karena kalau kita mengalami lawatan, kita diangkat di awan-awan. Anggaplah yang diangkat di awan-awan 5 miliar. Maka sisanya, saudara, 2 miliar. Saudara kena nuklir sepertiganya. Lumayan loh. Sepertiga dari 2 miliar. Betul? Tapi kalau sepertiga dari 7 miliar. Masalah besar. 2. Beberapa orang itu sangat egois dan berkata begini. Bu, itu di Timur Tengah jauh dari kita. Ini contoh-contoh. Yaman mengirim rudal. Saudara. Tapi Israel gak mau dong kena ke Israel, ditembak di tengah jalan. Saudara, jatuhnya meledaknya di mana? Arab Saudi. Makanya Arab Saudi sudah ngomel-ngomel dan berkata gini, kalau gak berhenti saya ikut perang. Saya gak mau jadi negara di tengah, ya, yang kena rudal padahal gak ngapa-ngapain. Saudara, demikian juga dengan Indonesia. Saudara, nuklir itu adanya di Amerika yang punya nih ya. Amerika, Iran, Cina, Rusia. Apa saudara berpikir kalau Amerika pencet Rusia diem? Rusia sebelum dekat-dekat akan pencet. Ujungnya yang kena di mana? Ya di tengah-tengah kita. Kita ini yang di tengah-tengah. Dan kita ini yang tidak punya. Saudara. Karena itu berdoalah untuk pendamaian. Tetapi juga angkat sungguh-sungguh perjanjian. Saudara mungkin berkata, apa sih gunanya perjanjian? Makanya Alkitab kita itu namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena perjanjian itu meringankan. Saudara, pada saat kita tidak mampu terlanjur janji, ya, saudara, maka saudara tetap kita terima. Saudara, ini contoh aja. Saya punya cucu 2 tahun. Cucu saya yang besar itu 2 tahun setengah, hampir 3 tahun. Saudara, dan dia ini males banget makan. Kemarin pergi sama saya, saudara, dia turun, saudara, ke bawah. Gak mau makan. Tapi lihat saudara kolam renang. Tiba-tiba saudara dia langsung bilang gini. Berenang. Papahnya bilang, enggak makan, enggak berenang. Terus kemudian dia dengan cara yang pintar sekali dia bilang gini. Oke papa, 2 anggur. Di meja makan ada anggur, 2 anggur. Papahnya karena enggak ngeh. Saudara ya, dia jawab gini. Iya, saudara, dia tidak ngeh bahwa ini soal dia tidak mau makan tapi mau berenang. Anaknya langsung jawab gini, coba 2 anggur. Saudara, papanya karena sembari ngobrol jawabnya coba gini, iya. Saudara, begitu dia makan 2 anggur, dia langsung buka baju, saudara. Jalan ke kolam renang. Papanya teriak, mamanya teriak. Saudara, mereka langsung bilang gini, namanya kan Miel. Miel, makan. Dia jawab apa? 2 anggur. Papahnya mati kutu.
Saudara, dia berenang. Kenapa saudara? Perjanjian. Walaupun ngomongnya enggak mudeng, papahnya sudah telanjur bilang apa? Iya. Saudara, di otak papahnya ini mikir gini, oh dia mau minta anggur 2. Jadi papanya bilang iya. Tapi begitu papanya bilang gini, Miel tidak berenang sebelum makan nasi. Karena dia itu kalau berenang sebelum makan nasi, saudara apalagi airnya dingin, dia gampang menggigil, gampang pilek, gampang batuk. Jadi papanya bilang, tidak berenang sebelum makan nasi. Dia langsung noleh 2 anggur. Dorong dia. Dan papanya mati kutu. Mamanya ngomel kan sama papanya. Kenapa tadi kamu diiyain? Sudah tahu anak kita itu megang perjanjian. Papanya bilang, tadi enggak sadar ngomong iyanya. Saya pikir dia minta 2 anggur, jadi saya bilang iya. Tapi saudara, ini hanya perjanjian anak dengan bapak. Apalagi perjanjian Tuhan. Yang dia dikatakan namanya saja saudara ya. Saudara pemegang perjanjian. Namanya saja yang setia. Jadi pada saat saudara angkat perjanjian. Dan Tuhan bilang iya saudara. Saudara bisa pegang itu. Saudara akan diluputkan dari banyak hal. Dan saudara tinggal bilang sama iblis mundur. Karena saya punya perjanjian saudara. Saya berdoa saudara mengerti. Saudara nanti ada streamingnya kalau saudara mau datang. Saudara bisa datang tanggal 11 saudara ya. Jadi minggu depan hari Sabtu. Saudara mulai jam 7 pagi. Saudara mau datang di Mahanaim jauh di Bekasi. Tapi kalau saudara yang tidak bisa datang. Saudara tanggal 9 hari Kamis dan hari Sabtu kami ada streaming. Saudara tentang perjanjian batu karang. Saudara kalau saudara tidak bisa datang, setidaknya pencet streamingnya. Dan saudara ikut karena Tuhan kita tidak dibatasi oleh waktu dan daerah. Saudara saya mulai terangkan supaya saudara di sini juga Auce. Menghadapi 7 tahun ini. Saudara pemegang perjanjian. Amin. Saudara dan nanti saudara tinggal ketik Bahtera Media Network. Saudara ya akan muncul, tinggal klik. Dan saudara setidaknya saudara mau di mobil, saudara dimanapun kayak cucu saya. Saudara yang ngomongnya sembari papahnya makan, saudara bilang 2. Ya cukup. Saya berdoa saudara mengerti pentingnya ini. Hari ini saudara saya mulai pendahuluan. Nanti jelas berbeda. Saudara karena artinya sangat dalam. Saudara sehingga dalam 2 hari itu kami mencoba mengupas. Mencoba saudara bisa mengangkat perjanjian masing-masing. Karena saya tidak bisa buat perjanjian buat saudara. Harus antara saudara dengan Tuhan. Saudara mari kita mulai. Tuhan gunung batu keselamatan. Saudara ini yang pertama saudara. Berfirmanlah Tuhan. Ya, next. Ada suatu tempat dekatku. Di mana engkau dapat berdiri. Di atas gunung batu. Berfirmanlah Tuhan. Lihat. Suatu tempat di dekatku. Tapi engkau harus berdiri di gunung batu. Saudara yang lain The Message berkata, lihat inilah tempat tepat di sebelahku. Tempatkan dirimu di atas batu itu. Maka engkau ada ya, di sebelahku. Saudara, betapa ini tempat yang luar biasa. Di sebelah Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Amin. Dan Tuhan bilang, nak, tapi naik ke gunung batu. Persoalannya maukah saudara naik? Begitu saudara naik, maka Tuhan menawarkan sebuah apa? Keirtiman. Kalau saudara di sebelah Tuhan, siapa yang berani melawan saudara? Istilah saya ini,
Bahkan kalau saudara jalan sama Tuhan masuk neraka, neraka pun jadi taman Eden. Betul kan? Yang penting di sebelah siapa? Kalau saudara ke Mahanaim karena terlalu banyak orang dan penyusup, maka harus pakai name tag, saudara ya. Kalau tidak harus menyerahkan KTP, panjanglah urusannya karena terlalu penuh. Tapi bukan nanti ya, kalau nanti memang dibuka buat umum. Tapi kalau hari biasa. Persoalannya orang itu sering nakal, saudara. Kalau mereka tidak punya name tag, tidak punya KTP, saudara ya, lupa bawa, maka mereka mencari saya. Kenapa? Karena kalau dia jalan di sebelah saya, tidak ada yang berani tanya. Saudara semua terbuka, saudara. Otomatis. Saudara bahkan belum dekat aja ya saudara ya. Mobil juga tidak boleh saudara. Tidak boleh sembarang mobil masuk. Tapi begitu saudara saya tongolkan. Saya naik mobil apa saja. Siapapun yang menjemput saya. Begitu saya tongolkan muka saya. Akan terbuka. Parkir VIP akan terbuka. Saudara. Hanya karena apa? Di sebelah siapa? Saya Duin. Nah apalagi di sebelah Tuhan. Saudara. Demikian juga saudara. Kalau saudara ya saya biasa selesai kebaktian. Kalau di Jakarta selalu selesai kebaktian saya akan dibawa ke restoran. Saudara yang di sebelah saya selalu akan mendapat menu berbeda. Kalau kami di Jakarta biasanya selesai kebaktian. Saudara yang lain akan dapat nasi kotak. Tapi yang di sebelah saya selalu akan beda. Wah tiba-tiba di meja begitu banyak lauk. Makanan macam-macam. Minuman macam-macam. Loh yang di sebelah saya nih yang jalan sama saya. Saudara ikut makan atau diusir? Ikut makan. Orang bahkan gak kenal yang di sebelah saya. Kadang-kadang saya pergi sama cleaning service. Jadi kalau saya hari Minggu kan saya pelayanan keliling. Saya itu gantian. Kadang-kadang saya ngajak cleaning service. Kadang-kadang saya ngajak saudara ya pemimpin. Kadang-kadang saya ngajak saudara orang yang baru dan mau belajar sama saya. Orang gak kenal. Kadang-kadang saya bawa cleaning service. Semua orang ya karena jalan sama saya kan begini. Selamat pagi Bu, saya bawain tasnya Bu. Mari Bu makan Bu. Ya, minum. Kenapa? Di sebelah saya. Loh ini baru di sebelah saya. Kalau saudara di sebelah Tuhan. Bayangkan apa yang terjadi. Berapa banyak pintu yang akan terbuka. Fasilitas apa yang saudara akan terima. Saudara kemewahan apa yang saudara akan terima. Hanya karena engkau di sebelah Tuhan. Tapi persoalannya Tuhan bilang naik. Apakah engkau mau naik? Karena tidak semua orang mau naik. Hari-hari ini saya bilang kalau saudara bisa 1 jam saja. Saudara ambil 1 jam untuk upgrade. Maka saudara akan lihat bagaimana keajaiban. Saya masih ingat pada waktu itu saya, Pak Samuel dan Pak Daniel, kami masih 15 tahunan. Saudara dan hari itu kami bertiga memutuskan upgrade. Saudara dan kami pokoknya satu-satu upgrade 1 jam. Ya, di luar yang biasa kami mau upgrade 1 jam. Pertama saya kakaknya, saya bilang ini. Saya upgrade 1 jam. Saya deklarasi dengan keras. Saya teriak-teriak dengan keras. Saya nyanyi dengan keras. Saya baca Alkitab dengan keras 1 jam. Saudara dan Pak Daniel, dia bilang begini. Saya main gitar. Nyanyi nyembah Tuhan 1 jam dengan suara keras. Saudara Pak Samuel bilang begini. Dia yang paling kecil. Hari itu baru berumur saudara ya. Saudara 9 tahun. Dia bilang begini. Saya akan buka pintu jam 4 pagi. Dan saya akan nyanyi di depan pintu dengan suara keras. Dan menyembah Tuhan. Oke. Saudara dan jangan berpikir kami ini saling mendukung. Kami ini saling menjegal dan menertawakan. Yaitu biasalah persaingan di antara saudara-saudara.
Jadi pada waktu saya ngambil jam 8 malam, saya masih ingat ya. Jam 8 malam saya mulai masuk kamar, saya baca Alkitab, saya teriak-teriak. Saya ngomong, adik saya dua ngomong gini, Cik ada film bagus katanya. Cik katanya ya, makanan baru datang, martabak. Lu gak keluar gak dapat martabaknya. Tapi saya tetapkan hati. Karena kayak saya berkata 1 jam, upgrade 1 bulan. Dan saudara mau tahu apa yang Tuhan buat? Saya sampai berkata gini, Tuhan itu terlalu murah. Cuma 1 jam. Saya tiba-tiba dapat karunia ya. Baca Alkitab tuh saya ngerti. Saudara ada pewahyuan sangat banyak. Dan hari itu saya tiba-tiba diundang khotbah sangat banyak. Dan setiap kali saya khotbah orang diberkati. Di usia saya sangat muda, 15 tahun. Tiba-tiba semua pintu pengajaran, saudara pintu pelayanan buat saya khotbah terbuka sampai hari ini. Hanya saya upgrade 1 jam. Saudara dan Pak Daniel, hari itu Pak Daniel, saudara nyanyi, main gitar, saudara ya. Pada saat dia nyanyi kami juga membulinya. Kami bilang fales lah ya. Kami bilang sok tenar lah ya. Terus kami ketawa-ketawa saudara ya. Tapi dia juga bertekad. Saudara mau tahu apa? Dalam 1 bulan itu Tuhan datangkan pemain-pemain musik. Saudara ada yang main gitar, ada yang main drum, ada yang main keyboard saudara. Dan dia punya grup musik pertama namanya Eldaah. Saudara dan hari itu dalam 1 bulan mendadak saudara dia punya grup musik keren. Saudara di usia saat itu dia masih sangat muda 13 tahun. Sekali lagi Tuhan menghargai. Sangat menghargai kalau saudara mengambil keputusan naik. Amin. Tapi masalahnya berapa banyak saudara berketetapan naik. Saudara tapi yang paling dahsyat itu Pak Samuel. Hari itu setiap kali weker bunyi kami ini doa semua jam 5. Tapi dia kan memilih jam 4 pagi buka pintu ya. Saudara weker bunyi kami ketawa bilang gini, enaknya tidur, kami tutup bantal tidur. Saudara dan dia itu keluar saudara. Nyanyi. Dan di tempat kami setiap hari Sabtu ada kebaktian. Dan hari itu saudara Pak Yusak itu caranya begini. Setengah jam pertama dan itu sampai hari ini di Mahanaim juga begitu. Sebelum mulai jam 6 maka itu yang melayani anak muda. Saudara WL yang mau belajar. Ya jemaat terserah mau ikut doa atau enggak terserah saudara. Saudara nah jam 6 tepat baru WL sesungguhnya dan pemain sesungguhnya yang akan take over saudara. Dan itu di Mahanaim sampai hari ini juga seperti itu saudara. Nah saudara hari itu setelah dia 1 bulan. Pak Samuel nyanyi sebagai pembuka setengah 6. Bukan jam 6 ya. Dia nyanyi orang lagi duduk. Ngobrol santai. Semua diam. Hadirat Tuhan tidak bisa dibohongi. Langsung mengcover semuanya. Semuanya berlutut, semua nyembah. Saudara dan hari itu dia nyanyi, how great. Saudara, besar anugerahmu bukan how great. Besar anugerahmu. Saudara semua angkat tangan. Dan tidak ada yang tumpang tangan. Rebah, bam, 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 bam. Sampai kami berkata, saudara hanya modal apa? Upgrade 1 jam. Tapi banyak anak-anak Tuhan tidak pernah mau naik. Saudara pada begitu engkau naik, saudara. Tuhan di sebelahmu. Yang khotbah bukan saya, Roh Kudus. Dia membukakan begitu banyak. Perjanjian pertama adalah di dekat Tuhan. Mau? Perjanjian selalu 2 sisi ya.
bagiannya Tuhan ada fasilitas. Saudara di dekat Tuhan. Bagian saudara apa? Loh, diam semua. Apa tadi? Naik. Saudara bilang, Bu, naiknya apa? Pilih aja. Setiap orang boleh berbeda. Karena Tuhan tidak pernah mengharuskan. Harus keluar dari cintamu dan hatimu. Tapi bagian saudara. Yang pertama apa? Naik. Saudara, kita lihat yang kedua. Ya, kita lihat yang kedua buat saudara yang mau. Ayatnya berkata, ambillah tongkatmu itu. Kumpulkanlah umat Israel bersama Harun. Berkatalah kepada bukit batu itu. Di depan mata mereka. Dan bukit batu itu akan mengeluarkan airnya. Engkau akan mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka. Dan memberi minum umat itu. Beserta ternak-ternaknya. Saudara, kata berkatalah dabar, bahasa saudara ya, Ibraninya artinya deklarasi atau perintahkan. Saudara, yang kedua, terlalu banyak anak-anak Tuhan itu tidak deklarasi dan memerintahkan. Ini dalam segala aspek. Saya kemarin baru ketemu seorang anak Tuhan. Dan dia bilang gini, Bu, ibu masih ingat tidak? Saudara, dia itu dulu 5 juta aja susahnya setengah mati buat dalam 1 bulan. Pada waktu dia dalam kesulitan ekonomi, dia datang ke Patra, saudara, dan kemudian dia bilang, tolongi ajari kami. Saudara, dan hari itu dia belajar benar-benar menangkap tentang deklarasi, tentang perang, dan tentang perjanjian. Saudara, singkat cerita, saudara, dia praktekkan. Dan sudah kurang lebih 5 tahun saya tidak ketemu. Kemarin kan dia tiba-tiba berkata begini, Ibu, hari ini, dia bilang hari itu saya tulis gede-gede. Ya, pada waktu kita buat perjanjian, saya minta setiap bulan 200 juta. Kadang-kadang ada orang punya iman besar, kadang-kadang punya iman kecil. Ya, terjadilah sesuai dengan iman masing-masing. Tidak apa-apa, tidak ada yang dosa dengan itu. Saudara, dia tulis dan kemudian dia ngejar, saudara ya. Waktu itu kalau saudara masih ingat, pernah kita buat stempel tulisannya granted, saudara. Saudara, dan dia ngejar, dia bilang begini. Tolong distempel, tolong ditanda tangan. Nanti saya angkat di hadapan Tuhan. Saudara, dan dia stempel. Cep, saudara, kemudian tanda tangan. Dan dia taruh saudara di kamarnya. Setiap hari dia berkata, Tuhan, bukakan aku kesempatan. Bukakan aku pekerjaan. Bukakan aku Tuhan pintu-pintu berkat. Buka mataku melihat, dia bilang. Setiap channel-channel yang bisa mendatangkan air bahkan dari gunung batu. Nah, banyak anak Tuhan mikir gini, air ini bicara tentang berkat, kelimpahan kehidupan. Kenapa Tuhan bilang dari gunung batu? Pertama itu melambangkan dari hati Tuhan. Tapi yang kedua Tuhan bilang dari tempat yang kering pun bisa keluar air kalau bersama Tuhan. Amin. Dan orang ini memperlakukan itu. Dia bilang, sekarang Ibu, penghasilan saya 250 juta setiap bulan. Dia berkata, Tuhan tidak salah. Kemudian saudara, dia itu ketemu seorang. Orang ini bahkan bukan orang Kristen. Dia nangis, bilang, Bu, saya ini bangkrut di saudara, di sebuah ITC, kalau saudara tahu di Jakarta, itu saudara persaingannya memang gila-gilaan, murah-murahan saudara. Dan dia bangkrut. Dia naik motor, nangis, bilang ini motor satu-satunya hartanya. Bukan orang Kristen. Karena rumah, toko, semua habis. Dan dia bilang gini, kamu mau enggak saya ajari tentang deklarasi,
Ya, karena mungkin tetanggamu kiri kanan. Ya, ini semua pakai pesugihan. Dia bilang, tapi saya bukan orang Kristen, tidak apa-apa. Asal kamu percaya dalam nama Yesus. Saudara, dan singkat cerita, ini kan saya tidak khotbah tentang deklarasi, tidak khotbah tentang belajar, tidak khotbah tentang perang. Ya. Saudara, dan dia deklarasikan. Nah, ini saking parahnya. Karena bukan orang Kristen, ditulisin kata-katanya. Doanya itu diajarin, ditulisin. Saudara, dan caranya gini, dia madep ke sini, dia bacain. Madep ke sini, dia bacain. Saudara ya, jadi kayak mantra lah. Dia madep ke sini, dia bacain. Dia madep ke sini, bacain. Saudara, dalam setahun orang ini dipanggil. Dia bilang, aduh, nama Yesus itu ajaib. Dia bilang, begitu saya seperti itu, nanti saya madep ke sini ketemu aja orang ya yang tiba-tiba nawarin produk, saya enggak usah pakai uang dan laku. Nanti saya doa madep sini ketemu ya orang yang berkata, ada toko mau dijual, tolong dong tawar-tawarin. Dan dia dalam 1 tahun punya 2 rumah, saudara, 2 mobil. Dan dia berkata, saya percaya Yesus karena saya melihat kenyataan. Persoalannya, berapa banyak anak-anak Tuhan yang mengalami ini. Kenapa? Karena seringkali kita itu tahu sangat banyak, teori sangat banyak, tapi tidak mempraktekkan. Kemarin ada pendeta yang bilang begini, saudara bilang amin. Tapi begitu keluar, saudara butuh iman. Iman untuk melakukan. Dan kalau saudara main aman, yang logik aja lah, yang tidak susah lah, maka aminmu berhenti di kebaktian. Tapi tidak menjadi kenyataan. Ini yang kedua. Dan masalahnya adalah seberapa saudara menghargai. Seberapa saudara sangat menghargai pelajaran firman Tuhan, penyembahan hadirat Tuhan. Umur saya 57 tahun. Dan sampai hari ini saya bilang tidak ada hidup yang seindah hidup seperti saya. Saudara, teman-teman saya dulu pada waktu saya SMP, mereka berkata gini, hidup cuma sekali, YOLO. Ya, saudara, hidup cuma sekali. Tapi saya jawab begini, justru karena hidup cuma sekali, saya tidak akan buang hidup saya ke sampah dengan dugem, dengan saudara ngerokok, dengan pacaran, enggak benar. Karena saya tahu hidup cuma sekali. Saudara, dan kemudian teman-teman saya yang memilih model gaya hidup sekali dan buang hidupnya ke sampah dengan dugem, ngerokok dan sebagainya. Maaf kata ya, mereka tidak jadi apa-apa. Saudara, tapi kemudian saya memilih melayani. Pada waktu saya memilih melayani, sudah tahu cerita saya lah. Saya buang ijazah saya karena saya memilih mengikuti Tuhan. Saudara, dan teman-teman saya berkata lagi, jangan terlalu rohani lah. Ya, kalau ya kamu mau melayani Tuhan, layani 1/10 waktumu. Tapi 90% hiduplah untuk kerja, hiduplah untuk menikmati, membangun keluargamu. Tapi saya berkata, saya tahu memilih Tuhan mendapatkan segalanya. Saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Hari ini semua teman saya yang kaya, saudara, ya, sudah pensiun. Semua teman saya yang hebat, saudara, yang saudara mengandalkan semua otaknya, berhenti. Tapi saudara bisa bayangkan hidup saya hari ini, ya, nikmatnya. Saya ini penggemar bunga. Seminggu saya bisa dapat bunga buke yang gede-gede paling baru dari luar negeri mungkin 3 kali. Dan bahkan mungkin Ibu Iriana aja tidak mengalami itu. Nah, ya. Saudara, hari ini ya, saya tidak ada pensiun. Saya lagi
menikmati semuanya. Saya lagi keliling dunia. Saya lagi, saudara, ini jadwal saya buat tahun depan sudah banyak, saudara. Saudara, tapi tahun ini aja saya ke Amerika. Saudara ya, saya ke Pakistan. Saudara, saya sebenarnya jadwal saya tapi saya batalin karena Stephen menikah. Saudara, jadwal saya sebenarnya pelayanan di Jepang. Saudara, Desember saya ada pelayanan Taiwan, saya batalin juga. Saudara, karena saudara ya, Mahanaim ada retret nanti Januari. Tapi saudara, saya bilang begini, loh, dan enaknya ya kayak saya, sudah dipanggil ke luar negeri, dibayari, pulang bawa duit, di sana mau belanja apapun orang duluan, saudara, bayarin buat saya. Lu hidup kurang apa coba? Saya tuh setiap kali di Amerika ya waktu itu, saudara, saya baru bawa barang nih ya, baru mulai jalan, saudara, saya orang lari ke depan saya. Terus sampai di sana orangnya bilang, semua punyanya ibu saya yang bayar. Saudara, itu terjadi berkali-kali dalam hidup saya. Dan sampai hari ini. Saya bahkan kemarin pelayanan di daerah. Saudara, ini di tengah gunung. Saudara ya. Pelayanan saya, saudara, tidak ada pesawat. Jadi dari turun masih 4 jam. Di tengah jalan ada restoran satu gede, saudara. Pertengahan sebelum masuk ke desanya, belum masuk ke gunungnya. Saya makan di situ. Saya makan bersama tim saya. Saudara, 10 orang. Selesai, saya ke kasir. Saya bilang, Pak, saya mau bayar karena bersama tim. Saudara, dia bilang, Ibu tahu tadi orang yang keluar tadi? Saya bilang, enggak. Sudah bayar semuanya, Bu. Itu hidup saya. Sampai saya bilang begini, Tuhan, ini di tengah gunung loh. Kok ada juga yang bayarin? Saudara, saya berkata, bagaimana? Hidup kurang enak apa? Saya cerita sama saudara kan, saya KKR di Rote. Puanas, saudara, puanas. Saudara, dan saya cuma bilang gini, Tuhan, puanas. Tiba-tiba saudara, itu suhu berubah jadi 16. Sampai saya bilang gini, ini kenapa mendadak seperti di luar negeri? Enak banget saudara, angin sepoi-sepoi. Saudara, ternyata di luar kota hujan gede. Jadi kayak holo hujan dan angin dari mana-mana. Tempat saya tok yang tidak hujan, tempat KKR. Saudara, dengan angin sepoi-sepoi. Tuhan bilang ini, aku kasih angin dan kasih AC sebesar lapangan sepak bola. Karena saya KKR-nya di depan lapangan sepak bola. Saya berkata, Tuhan, hidup seperti ini. Ya. Hidup seperti ini. Saya sampai tidak tahu lagi bagaimana. Ya. Saya mesti bilang sama semua orang. Pada waktu engkau meletakkan buat Tuhan. Engkau menghargai, saudara, firman. Kebenaran. Menghargai perjanjian. Saudara akan menerima sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Soal makan, aduh saudara. Saya ini sampai kadang-kadang berkata begini, bagaimana saya bisa kurus? Kemanapun saya dijamu dengan makanan terbaik. Kemarin saya baru pulang dari Samarinda, saudara, pelayanan. Saudara, dan orangnya dengar saya suka udang, saudara. Begitu datang di meja makan, saya dikasih berapa? 30 udang segede gini. Sampai saya bilang begini, Bu, maaf ya Bu, walaupun saya ini penggemar udang, tapi kan usia membuat saya harus tahu diri ya. Saudara, akhirnya saya makan 4 udang. Udangnya benar-benar segede-gede gini, saudara. Saudara, itu pun saya sudah berkata, Tuhan, dalam nama Yesus tolong kolesterol jangan naik. Tolong darah tinggi jangan naik. Karena waduh saudara, kepalanya yang enak sungguhan. Telurnya itu wah mantap saudara. Saudara ya, jadi saya terpaksa memakannya karena terlalu enak untuk dibuang. Ya, dan saya tahu itu kolesterol sangat tinggi. Dan saya bilang dalam nama Yesus. Jadi puji Tuhan lah, tidak pusing, tidak apa-apa. Saudara, tapi saya pergi sama Joshua. Saudara, dan Joshua yang makan berapa? 10 ekor udang. Dia bilang, sorry ya, daripada dibuang saya tidak makan nasi, saya makan udang saja. Saudara bisa bayangkan.
Tapi itu cuma 1% mungkin dari fasilitas saya nikmati. Saya kalau mau cerita, saudara jangan ngiri ya. Saya bawa cucu saya, ya, karena cucu saya mau ulang tahun, jadi saya bawa sekalian. Saudara itu baru datang, selesai makan udang, selesai semua, orangnya bilang begini, ayo Bu, pergi ke toko mainan dan pergi ke toko baju, supaya anak-anak juga bahagia kalau ikut melayani. Saudara, yang satu pilih mobil-mobilan sebegini gede, saudara ya. Yang satu pilih 5, saudara, paket ya mainan anak-anak lah, saudara. Sampai Joshua itu bawanya, wah, dia sampai bilang begini, Mah, yang pelayanan kan kita berdua ya. Ya, yang nyetir kita yang khotbah 4-6 kali. Kenapa anak-anak piye-piye ini yang dapat katanya ya. Dan kita jadi kuli angkut. Karena bawa barang banyak kan. Kita jadi kuli angkut, saudara. Terus saya bilang, kamu tahu kan itu namanya fasilitas. Dan dia bilang ya, kalau kita khotbah yang kerja juga Roh Kudus yang nikmati fasilitas kita. Saudara senikmat itu. Saudara, dan itu pembantu saya yang ikut bilang gini sama saya, ibu, kenapa? Saya bilang, itu anak-anak kebangetan milih mainan yang mahal-mahal. Terus saya bilang, kamu ngintip ya bilnya ya? Iya Bu, masa mainan mereka 3 juta Bu katanya ya. Cuma mainan. Saudara bayangin cucu saya itu belum 2 tahun, yang satu 3 tahun. Saudara dia bilang, mainannya 3 juta Bu. Dan itu masih terus dibilang begini, bawa aja, ambil aja. Saya yang bilang, mau bawanya gimana? Susah Bu, sudah jangan. Itu baru toko mainan, saudara. Belum toko baju, belum toko tas, belum toko sepatu. Saudara, itu hanya fasilitas buat anak piye yang cuma nari muter-muter kacau dan diangkat sama papahnya. Cuma itu. Tapi seandainya saudara menghargai perjanjian, saudara mempelajarinya, saudara memperkatakannya, saudara sungguh-sungguh hidup di dalam perjanjian, maka saudara akan mengeluarkan air. Dan itu bicara air berkat, air kelimpahan, air mujizat. Dan tidak hanya buat saudara, tidak hanya buat saudara. Dikatakan ternak mereka semuanya bisa makan. Saudara, dan ini hidup yang saya nikmati. Anak-anak saya, cucu saya, Mahanaim. Saudara ini Olvi dan Stanley baru pulang dari Amerika. Nggak ngajak-ngajak saya. 3 minggu di Amerika. Saudara ya, saudara mereka hidup menikmati. Saudara mereka dipanggil ke Israel. Saudara, tahun ini kalian berapa kali ke luar negeri? 4 kali kan? Turki 5 kali kan? Tuh itu loh nyebelinnya saudara. Saudara, ini mereka tahun ini sudah 5 kali. Ke Amerika 2 kali. Saudara ya, 2 kali ke Israel, saudara, dan Turki, saudara. Saudara, dan bukan saya loh yang biayai. Mereka diundang. Saudara. Di Amerika itu mereka bilang, kirim Bu, Olvi, Stanley kirim. Sampai saya bilang begini, memangnya ya mereka tuh kan istilahnya full timer Mahanaim. Lu ke Amerika kamu minta berapa? 3 minggu. Saya bilang itu namanya saya ngasih gaji buta, mereka cuma seminggu kerja. 3 minggunya kerja di Amerika jalan-jalan. Ya gak jalan-jalan sih, mereka pelayanan. Ya. Saudara, tetapi buat saya gini, apapun lah. Saudara, apapun. Saudara waktu ke Israel bukan ikut tim kami, Daniel Panji. Saudara, sekali lagi pada waktu saudara mengerti perjanjian, saudara tinggal pegang, air itu keluar. Tidak cuma buat saudara, buat semua orang di sekeliling.
Saudara, kita lihat selanjutnya. Bilangan 24 ayat 21. Ketika ia melihat orang Keni, diucapkannya saja, katanya, kokoh tempat kediamanmu. Ditaruh di atas bukit batu sarangmu. Tempat kediamanmu memang kokoh dan aman, bagaikan sarang di atas bukit batu. Nah saudara, Raja Wali tidak pernah mau saudara untuk naruh sarangnya itu di bawah. Raja Wali akan cari yang namanya bukit batu. Dan dia akan taruh di situ. Sehingga pada waktu badai, pada waktu angin, bahkan ada orang dia mengatakan aku tinggal aja celeng. Karena dia tahu aman dan kokoh. Kita tahu ya, kita ini Raja Wali bukan ayam. Amin. Saya berapa kali cerita ya saudara. Tapi saya ingatkan buat saudara. Saudara, anak saya punya peternakan ayam. Ya, makanya ini banyak orang Kristen mental ayam. Saudara mau tahu ayam itu saudara? Kalau saudara jalan terus dikagetin gini. Hei, mati. Kaget aja mati. Saudara, ada banyak orang Kristen itu kaget mati. Begitu dibilang ada masalah, imannya mati. Difitnah, imannya mati. Saudara, tidak dapat pacar, diputus cinta, kasihnya mati. Saudara, ini Kristen ayam. Saya kemarin dengar kesaksian, ada di YouTube. Saudara, dia WL, dia pemain musik. Saudara, grup band yang terkenal. Saudara, dia hidupnya oke, semua oke, ganteng, kaya saudara. Saudara, singkat cerita dia pacaran 10 tahun. Saudara, dan pacarnya itu selingkuh dan milih saudara. Pacar menikah dengan orang lain. Hanya itu saudara. Apa yang terjadi? Dia stres, kena bipolar. Dia nyayat pakai karter saudara, semuanya. Dan dia bilang daripada sakit di sini tancap di sini. Saudara, kemudian dia bawa mobil, mobilnya ditabrakkan saudara. Saudara, untung gak mati. Singkat cerita, dia jadi homo. Dan kemudian saudara, dia kena HIV AIDS. Sampai yang mau wawancara ini, tapi dia sekarang udah bertobat jadi hamba Tuhan ya. Saudara, wawancara gini, loh kamu itu selama itu melayani jadi WL, ya? Apa kamu tidak ada yang ingat bahwa bunuh diri tidak boleh apapun? Dia bilang ingat sih. Kalau di dalam kebaktian saya tidak kerasa sakitnya. Tapi begitu keluar saya sakit lagi. Dan dia bilang itu membuat saya akhirnya tidak percaya Tuhan. Saya meninggalkan semuanya. Dia meninggalkan saudara pelayanan, dia meninggalkan Tuhan, dia tinggalkan semua. Saudara, karena kaget pacarnya pilih orang lain. Ini Kristen ayam, maaf ya. Saudara, dan tapi Tuhan itu ajaib. Singkat cerita, dia kena AIDS sampai dia koma. Saudara, dan dia kena banyak masalah sampai overdosis. Dan di tengah kondisi seperti itu dia nangis, dia bilang begini, Tuhan, kalau Engkau bisa selamatkan dan sembuhkan aku satu kali lagi, tanpa obat, tanpa apapun, aku percaya Engkau. Saudara, dia sudah 2 minggu tidak bisa tidur karena stres. Saudara, tiba-tiba dia ngantuk, begitu selesai doa begitu. Dia ngantuk, tidur 14 jam saudara. Dan dia bangun sembuh total. Dia berhenti pakai narkoba. Dia berhenti pakai semuanya. Saudara, dia tiba-tiba kembali normal, tidak ada stres, tidak ada kegilaan. Tapi satu, HIV-nya tidak sembuh. Dia nanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau sembuhkan semuanya, tapi HIV kau tidak sembuh? Tuhan bilang, aku Tuhan yang adil. Setiap dosa ada konsekuensi. Biar engkau bisa cerita sama semua orang.
Jangan mau dibodohin iblis. Setiap dosa tetap aku mengampuni, aku memulihkan. Tapi tetap engkau harus lewati dan jalani konsekuensi. Saudara, dan dia bilang kepada semua, saya tidak tahu sampai kapan saya harus jalanin konsekuensi ini. Dia bilang kalau Tuhan sembuhkan is okay, tapi kalau enggak saya enggak bisa menikah, karena kalau dia menikah anaknya, istrinya akan terkena. Dia berkata ini konsekuensi yang sangat berat. Dan dia bilang jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng bermain-main dengan dosa. Walaupun Tuhan bisa memulihkan, walaupun Tuhan bisa menyembuhkan, tetap dia Tuhan yang adil. Saudara, jangan hari-hari ini berhenti jadi Kristen ayam. Saudara, Kristen ayam itu kena flu, kena angin, mati. Saudara, dan mungkin saudara berkata, Bu, angin apa? Banyak, ada angin dunia. Saudara, ada angin kekhawatiran. Saya kadang-kadang heran sama banyak orang, saudara. Saudara hanya kena angin sedikit, iblis mulai ngomong, mana Tuhan? Ya lebih enak hidup di dunia tuh. Udah mati imannya. Saudara, ini saudara ya, maaf, Kristen ayah. Tapi jadilah Kristen Raja Wali, amin. Bahkan pada waktu badai, saudara terbang tinggi. Saudara, beberapa orang datang ke saya dan bilang, Bu, ibu pelayanan dan suami ibu meninggal. Saya bilang, ya. Saudara, saya hari itu pulang pelayanan jam 11 malam. Saudara, dan saya buka pintu, saya dapati suami saya meninggal. Saudara, di tengah tangan saya pompa jantungnya, kasih pernapasan buatan. Saudara, saya teriak Tuhan. Dan saya lihat penglihatan. Saudara, ada Tuhan. Suami saya berdiri di hadapannya. Saya panggil-panggil yang dia tidak noleh. Dan Tuhan bilang, sudah waktunya. Jangan ganggu, sudah waktunya. Saudara, dan kemudian semuanya selesailah. Saya percaya Tuhan itu ajaib, atur semuanya. Tapi begitu selesai, saya langsung bilang sama sekretaris saya, buat jadwal di tempat yang dulu saya tidak bisa berangkat. Saudara, kalau dulu ya, saya tidak akan mungkin keluar exit permit dari suami saya ke Pakistan. Hari itu Pakistan lagi ribut. Saudara, dan untuk berangkat harus tanda tangan. Kalau saudara mati di sana tidak boleh menuntut pemerintah dan tidak usah minta bantuan pemerintah. Saya tahu seperti itu tidak akan keluar exit permit dari suami saya. Tapi begitu suami saya meninggal, saya bilang, saya ke Pakistan. Cari saya. Tempat yang paling kotor, yang paling miskin. Saudara, itu saking miskinnya tidak ada satupun restoran normal. Saudara, saking miskinnya, saudara cuma angkat ini yang namanya roti. Saudara ya, saudara yang datang sudah 10.000. Saudara. Saking miskinnya, saking miskinnya. Mereka, saudara ya, tidak bisa tinggal di dalam rumah. Karena kalau di dalam rumah belum tengah malam mereka akan mati sesak kepanasan. Jadi mereka keliaran di jalan, saudara. Jadi mau buat KKR enak banget. Saudara, dan karena suhunya berapa? 45 derajat Celcius. Tapi buat saya, waktu lihat itu ya, wow. Saya udah lama enggak khotbah di atas tembok, saudara. Saking banyaknya orang, tidak cukup, saudara. Udah saya naik di atas tembok, khotbah di atas tembok, saudara. Saudara, saya bawa penterjemah, tetapi saudara, bahasa penterjemah saya bagus banget, orangnya nggak mudeng, saudara. Jadi saya mau bilang sama saudara yang tidak bisa bahasa Inggris bagus kayak saya, puji Tuhan. Saudara bisa berangkat kemanapun karena Inggris broken atau Inggris kacau itu lebih dimengerti, saudara. Saudara ya, saudara, mereka dengar kata sacrifice saja nggak mudeng.
Tapi saya bilang gini, give to God, mudeng saudara ya. Saudara pokoknya pakai bahasa yang sangat gampang. Saudara dan mereka, wah diberkati, minta didoakan. Saudara ada yang lumpuh berjalan. Saya sampai bilang begini, Tuhan, terima kasih. Pulang dari Pakistan, saya pergi ke pedalaman Ambon, saudara. Yang perlu naik kapal, saudara ya. Saudara belusuk dalam. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Dan orang tanya sama saya, ibu enggak kesepian? Enggak. Saya tahu setiap malam saya tidur ditemani kekasih saya, yaitu Yesus Tuhan. Saudara, mereka berkata, Ibu enggak kehilangan suami saya. Tetap kehilangan, tetap kangen. Saudara, suami saya itu gajinya setiap bulan 100 juta, saudara. Jadi kalau saudara tiba-tiba 100 juta hilang, kerasa loh saudara. Betul kan? Kerasa loh, betul kan? Saudara, tapi saya bilang ini, Tuhan, saya itu lihat Engkau. Ini salah satu contoh. Saudara, hari itu Tuhan tiba-tiba bilang begini, rumah semua bongkar. Saya tidak tahu kenapa Tuhan tiba-tiba ngomong begitu. Pada waktu suami saya sudah pulang. Saudara, dan begitu dibongkar ternyata saya baru tahu seluruh rumah saya itu dimakan rayap. Kecuali cuma kamar saya. Rupanya aura saya membuat rayap tidak berani satupun. Saudara, tahap yang lain saudara ya, lemari itu cuma disentuh begini loh saudara. Sentuh begitu berat saudara. Dan ternyata itu kamarnya Joshua, Stephen, semuanya. Wah ngeri. Sampai kasur-kasur semuanya termakan rayap. Dapur, wah saudara itu ngeri banget. Akhirnya rupanya Tuhan mengasihi saya. Daripada tiba-tiba jebrol, plafon semua, ini bongkar semuanya. Saudara, nah ini baru yang pertama, saudara keluarlah lemari. Ya, lemari keluar, saudara harusnya harganya 450 juta. Cuma buat lemari seluruh rumah tapi ya, mebel lah seluruh rumah. Saudara, tapi karena anak Tuhan dia potong jadi 200. Saudara, dan saya terima itu, saya cuma senyum, saya bilang ini, Tuhan saya cuma begitu. Terus iblis bisik-bisik, kalau ada suamimu kan enak, itu 2 bulan gaji selesai. Terus saya jawab, nah ini kalau Kristen ayam dengar begitu akan melo. Iya, sekarang dana suaminya hilangnya uangnya 200 hilang. Ini Kristen ayam. Kena angin apapun. Saudara ya, saya bilang begini, saya punya suami yang 1000 kali lebih kaya. Saya cuma begitu. Saudara, dan saya bilang, Tuhan, saya cuma ngomong gitu. Tidak sampai 5 menit. Kali orang bilang gini, Bu, saya dengar Tuhan. Dan Tuhan bilang saya harus transfer sama ibu. Saudara, transfer 150 sekian. Saya punya uang sekalian, langsung nutup. Saya bilang sama ibu, suami saya, kalau yang Pak Paul, kalau saya majuin 200 juta, pasti pakai ngomel. Percayalah, saya kenal suami saya. Kenapa mahal sekali? Kalau gitu gak usah semua lah katanya ya. Tapi suami saya yang di surga saudara, gak sampai 5 menit. Kelem, bayar. Saudara tambah. Ternyata beresin plafon segala macam. Saudara, orang bilang, Bu 600 juta. Saya bilang, wih 600 ya. Saudara, saya sampai begini, Tuhan kamu itu ajaib. Nggak sampai 5 menit. Orang bilang, Bu, Tuhan suruh kirim. Dan Tuhan tidak kirim 600, Tuhan kirim berapa? 900 juta. Sampai saya bilang begini, Tuhan, saya benar-benar melihat bagaimana hidup terbang. Badai tidak pernah bisa menggoyangkan engkau. Tapi badai membuat engkau sangat tinggi terbang. Saudara, saya bilang sama semua orang, kirim utus saya ke daerah yang paling ujung-ujung. Yang dulu saya tidak bisa pergi.
Ya, yang sekarang saya bilang, beberapa orang bilang, Bu, ini dari airport terdekat, ibu mesti naik 6 jam. Nggak masalah. Why? Karena saudara, kita ini Raja Wali. Amin. Makin kuat. Dulu saya harus cepat pulang karena suami saya. Saudara. Saudara, tapi sekarang tenang. Anak saya punya rumah masing-masing. Saudara, dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya bisa terbang tinggi. Dan saya berdoa ini perjanjian yang ajaib, aman, dan apa saudara? Kokoh. Tapi bagian saudara berlaku sebagai apa? Raja Wali. Maka Tuhan akan membuat saudara aman dan kokoh. Saudara, masih lagi, satu lagi. Ya, di sini saya serahkan, masih panjang acaranya. Saudara, masih banyak sebenarnya yang perjanjian, jadi saudara nanti nikmati beberapa hari lagi. Saudara, tetapi ini dahsyat juga. Tuhan memimpin kamu melalui padang gurun. Ya, next. Saudara, yang luas dan dahsyat. Yang banyak ular berbisa dan kalajengkingnya. Di tanah yang kering tanpa air. Ia membuat air mengalir dari batu, sekali lagi, supaya kamu dapat minum sepuas-puasnya. Nah, saudara, ada banyak orang itu tidak pernah mau dibawa Tuhan ke padang gurun. Maunya kita itu kan ke kota besar. Maunya kita ke padang rumput. Maunya kita, saudara ya, adalah ke tempat yang kita tidak ngapa-ngapain. Saudara, kita santai-santai, kipas-kipas dapat berkat. Tapi Alkitab bilang, saudara mau menikmati yang namanya minum sepuas-puasnya. Saudara, ini minum kasih. Ini minum Roh Kudus, ini minum urapan. Ini saudara yang saya alami. Saya ini dari sejak suami saya meninggal sampai hari ini. Saya ini benar-benar merasakan cinta Tuhan. Saudara, kasih berkat kelimpahan sepuas-puasnya. Dan saudara tanya, caranya bagaimana? Satu, maukah saudara jalan kemanapun yang Tuhan suruh? Bahkan pada waktu Tuhan bilang, ayo nak, bawa ke padang gurun. Saudara, saya ditanya sama banyak hamba Tuhan. Mereka bilang begini, Bu In, Ibu itu kok bisa punya dapat orang militan segitu banyaknya? Saudara nanya, saya ini bukan hamba Tuhan biasa loh. Ya, hamba Tuhan yang senior dari GBI, saudara ya, bayangin ya. Sampai saya ini dipanggil khusus dan mereka nanya begini, Bu In, saya ini gimana sih? Saya tidak bisa dapatkan 1-2 orang saja yang militan. Yang mau, dia bilang begitu ya. Wah, semprot tumen di mana-mana. Yang mau pergi kemanapun disuruh. Yang belusukan sampai ke paling bawah. Yang ngelayani pada waktu COVID. Dia bilang, jemaat saya itu ya, begitu COVID hilang, lenyap, tak berbekas. Bagaimana Ibu In bisa dapat ribuan orang di saat COVID melayani? Dari yang melayani pemakaman, bagi-bagi makanan, mendoakan orang. Dia bilang doa, deklarasi di jalan-jalan, nyemprot tumen. Dia bilang, bagaimana Ibu In bisa dapat seperti itu? Terus kemudian saya bilang begini, karena saya lewati padang gurun, Pak. Dan saya ketemu ular berbisa dan kalajengking. Dan kalajengking dan ular berbisa itu sekarang menjadi tentara terdahsyat. Mereka bilang, maksudnya Bu? Bapak tahu, anggota saya terbanyak itu tukang utang. Pembunuh, bukankah pembunuh itu ular berbisa? Kalajengking, saudara bisa bayangkan ya, Ibu Ruth salah satu orang paling dekat sama saya. Hari pertama suaminya salah sebut nama di malam pertama,
Suaminya disiksa, seluruh punggungnya berdarah. Suaminya salah lagi, nggak tahu salah apa. Saudara dilempar pisau, cuma beda 1 senti, bem, saudara. Saudara ini apa enggak kalah jengking, saudara? Saya berkata di tempat saya rata-rata, saudara. Saudara kalah jengking ular berbisa. Rata-rata orang-orang ngawur, pembunuh. Tapi ketika kita mau lewati itu bersama Tuhan, maka kita merubah. Saudara, kala jengking ular berbisa apapun akan menjadi pasukan-pasukan Tuhan. Bukankah Daud melewati gua Adulam? Bukankah Yesus juga dibawa ke padang gurun? Bukankah Yusuf melewati penjara dan perbudakan? Bukankah Musa melewati 40 tahun, bahkan melewati sungai dan melewati laut yang mengerikan? Saudara, tapi pada perjanjian Gunung Batu, maka saudara orang yang akan merubah segala keadaan menjadi penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Dan saya berdoa, saudara mengerti ini perjanjian keren banget. Saya melewati dan saya benar-benar melihat semua. Saudara, di tempat kami itu anak-anak umur 5 tahun, 10 tahun. Saudara melayani militan. Saudara, dan saya cuma berkata begini, Tuhan, bagaimana kau bisa merubah semua yang mengerikan menjadi seseorang yang paling ajaib, dahsyat. Dan Tuhan bilang, kalau ada orang yang mau mengikuti kemanapun aku suruh, dan dia akan mengeluarkan dari gunung batu, yaitu aku sendiri. Mengeluarkan apa? Cinta, kasih, firman, pengertian. Maukah saudara jadi saluran berkat buat banyak orang? Maka saudara akan melihat hidupmu akan luar biasa. Saudara, khusus buat para imam, saudara, ada perjanjian batu, yaitu ada 12 batu yang ditaruh di dada. Dan Alkitab menulis, itulah perjanjian batu keputusan yang harus ada di jantung iman. Saudara, apa artinya? Saudara, dan ini pesan Tuhan buat AOC dan buat setiap kita, karena kita juga imamat yang raja. Saudara, Tuhan sangat mengasihi sampai dia kasih perjanjian batu ditaruh di jantungnya. Saudara, bukankah kita adalah orang-orang yang Tuhan mau taruh di jantungnya? Dia tidak taruh kita di bawah, dia tidak taruh kita jauh, dia taruh kita di jantungnya. Supaya sedetak, seirama dengan hatinya. Tapi apakah kita juga bisa menangkap keputusan Tuhan? Saudara, dan hidup kita ini enggak karena saya pilih jodoh semau saya pilih tempat semau saya pilih kerja semau saya pilih hidup semau saya. Tapi bisakah kita berkata, Tuhan, putuskan buat aku. Dan setiap kali keputusan Tuhan datang, kita taruh di jantung kita. Karena itu namanya adalah batu keputusan yang harus ditaruh di jantung Harun. Saudara, dan saya ini orang yang belajar. Setiap kali mendengarkan apapun keputusan Tuhan dalam hidup saya, dan saya menaruhnya di jantung, merenungkan, mendoakan, dan melakukan. Dan saya mau berkata buat saudara 57 tahun. Keputusannya adalah keputusan terbaik yang
saya selalu bilang ini, wow, tidak pernah saya bisa berpikir Engkau benar-benar ajaib. Engkau benar-benar dahsyat. Sekalipun kau membawa aku ke padang gurun, sekalipun engkau membawa aku bertemu dengan ular kalajengking, sekalipun Tuhan membiarkan saya melewati orang-orang yang meninggalkan saya, memfitnah, tapi semuanya itu benar-benar seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, semua baik, sungguh amat baik. Bisakah saudara percaya pada waktu Tuhan membiarkan kita harus diikat, itu baik. Pada waktu Tuhan membiarkan kita harus, saudara ya, kena luka, itu baik. Bisakah saudara mengerti dengan hati, merasakan semua perintah Tuhan dengan hati, bukan cuma di otak. Saya keliling banyak gereja, saudara. Dan hari-hari ini saya sedih. Karena ada banyak gereja yang tetap kebaktian. Saudara tetap menyembah. Tapi saya tahu tidak ada Tuhan di situ. Saudara, dan itu menggenapi statement Billy Graham. Saudara jangan berpikir Billy Graham itu orang karismatik ya. Saudara, dia bukan orang kayak kita berbahasa roh dan sebagainya, tapi mujizat. Saudara, pertobatan, menurut catatan dia memenangkan, saudara ya, jiwa-jiwa selama dia hidup lebih dari 20 juta. Saudara, dicatat nama demi nama. Saudara, dan dia berkata begini, di akhir-akhir dalam hidupnya, semua program gereja dan semua gereja, pelayanan, musik, semua akan tetap berjalan. Walaupun tidak ada Tuhan. Dan itu yang mengerikan, dia bilang. Karena itu benarlah Alkitab, bahwa di ujung dari semuanya, pada waktu kita berdiri di depan Tuhan, Tuhan berkata, enyah dari hadapanku, pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Dan mereka berteriak, bukankah aku ke gereja menyembuhkan orang? Dan Tuhan bilang, itu programmu, itu maumu, itu kepentinganmu. Tapi bahkan kau tidak punya hubungan dengan aku, tidak pernah tanya aku, tidak sedetak seirama dengan hatiku. Tidak ada cinta, tidak ada gelora, tidak ada keintiman. Saudara, pagi hari ini, saudara, kita semua dipanggil sebagai imamat yang rajani. Dan ada batu keputusan yang harus ditempel di jantung. Ayatnya tidak bilang di dada. Ayatnya dibilang di jantung. Dan biar itu, saudara, hari-hari ini apakah jantung kita masih berdetak seirama seperti jantungnya, sehingga Tuhan bisa berkata seperti dia berkata kepada Daud, dialah orangku yang kukasihi, kepadanya hatiku berkenan, karena dia seirama, sedetak jantung dengan aku. Saya berdoa biar ini menjadi perjanjian roh. Dan saudara berkata, Tuhan, taruh batu keputusan di jantungku. Biar aku bisa pergi kemanapun engkau suruh. Biar aku melakukan tepat seperti yang kau mau. Tapi lebih dari itu, biarkan aku mengenal hatimu. Biarkan aku menjadi eksekutor dan penggenap. Bukan dari mauku, tapi dari hatimu, Tuhan. Mari kita
nyanyikan sebuah lagu. Saudara, lagu ini hari itu Tuhan bilang, saudara, I miss you. Saudara, dan lagu ini saya tuh dengar audible. Iramanya gak begini. Tapi saya gak bisa ngikutin. Jadi saya cuma tulis liriknya. Tapi bukan kita yang nyanyi, saudara. Hari itu saudara, waktu saya dengar lagu ini pertama kali, saudara, Tuhan itu berdiri di samping saya dan dia yang nyanyi, I miss you. Dan waktu dia nyanyi saya cuma bisa nangis. Karena Tuhan bilang, nak, aku merindukan jutaan anak-anakku yang menjauh. Aku merindukan jutaan anak-anakku yang sudah terhilang. Aku merindukan jutaan mereka yang sekalipun mereka di tengah-tengah kebaktian, hatinya sudah tidak kepadaku. Hatinya kepada persoalan uang apapun yang ditawarkan dunia. Saudara, hari ini di ulang tahun, saya merasa Tuhan mau berkata, I miss you. Dia mau saudara. Dia mau hatimu, dia mau cintamu. Dia mau semua, saudara. Dia mau bukan uangmu, pelayananmu. Dia mau setiap selmu bersautan dengan dia. Biar kau jadi imam yang menaruh keputusan Tuhan di jantung hatimu. I miss you. Dengarkan dia bernyanyi buat saudara. My love, dia memanggil engkau kekasihnya. Dia kangen saudara. Biarkan sekali lagi dengarkan suaranya. Roh Kudus kangen. Bapa kangen saudara. Yesus kangen saudara. Sekarang mari jawab, I miss you my Lord. Mari jawab, I miss you. I miss you. Tembusi kami sampai di dalam relung hati kami. Lord, I miss you. Desperately. Bahkan kami tak bisa bertobat. Kami tak bisa mencintai dan menyembah. Tolongi kami. Jemaat,
Gunung Batu. I miss you. Buat anak-anakmu hari ini, kembali minum sepuas-puasnya. I want more. I want more of you. Mari minta lebih lagi. Biar saudara dapat semua berkat hati cintanya, kekuatan urapan. Oh, I want more. Bawa lebih dalam, bawa tenggelam. Biar AOC melihat kemuliaan lebih dari sebelumnya. Biar ulang tahun ini Tuhan membawa AOC lebih dalam, berjalan sedetak, seirama denganmu. Dan biarlah kemuliaan mereka 2 kali lipat dari sebelumnya. Bawa Tuhan, Engkau yang setia, Engkau pemegang perjanjian, Engkau mengembalikan, Engkau memegang, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan. Terima kasih. AOC milikmu, selamanya milikmu. Terima kasih Tuhan.